Orang yang menjilat, orang yang mencari muka itu adalah orang-orang yang terhina, orang-orang yang tercela. Jadi caper itu ya sebenarnya tidak bagus. Tapi caper itu menjadi bagus, menjadi keren, menjadi hebat ketika capernya dalam mencari ilmu. Kenapa? Karena mencari ilmu itu tidak bisa lepas daripada guru. Mencari ilmu tidak bisa lepas daripada teman-teman yang hebat. Artinya kalau caper dan capernya itu digunakan untuk mencari ilmu, maka itu hukumnya menjadi wajib gitu ya. Jadi orang yang caper itu betul, caper itu sesuatu yang tidak bagus, sesuatu yang tercela. Tapi kalau capernya dalam mencari ilmu, itu harus gitu ya, harus. Santri itu ya butuh mencari perhatiannya guru. Santri itu ya harus mencari perhatian temannya yang pintar. Untuk apa? Lil istifadati, untuk mencari faedah. Jadi gak apa-apa itu kalian itu caper ya, kepada ustadznya, kepada guru-guru di sekolahan, itu justru bagus. Nah sekarang kalau ada anak yang caper kepada ustadznya, kepada gurunya, masuk apa sih kayak caper-caper? Enggak, itu justru bagus itu ya. Kenapa ya tadi? Karena ilmu itu tidak bisa lepas daripada guru. Ilmu itu tidak bisa lepas daripada orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar. Teman kamu, misalnya kamu caper kepada teman kamu yang pintar agar kamu bisa diajarin ilmu, diajarin sesuatu dan lain sebagainya itu. Jadi harus itu ya, caper itu harus kepada guru. Tapi kalau kemudian capernya untuk menjilat kepada pemerintah, menjilat pemimpin, menjilat bos, itu menjadi caper yang tidak bagus. Tapi kalau kemudian capernya digunakan untuk mencari ilmu, untuk istifadah, mencari faidah, maka itu boleh, bahkan wajib. Jadi nggak bisa lepas itu, caper dan mencari ilmu, keduanya tidak bisa lepas. Kila dan ketika akan opo al ilmu utawi ilmu iku izzul mulia la dhulla ora ana hina iku maujud, la dhulla ora ana hina iku maujud fihi ing dalam ilmu, fihi ing dalam ilmu. La yudraku kang ora ditemu apa ilmu, la yudraku kang ora ditemu apa ilmu illa bizullin kejaba kelawan hina, illa bizullin kejaba kelawan hina. La izin orang mulia, la izza ora ana mulia iku maujud, la izza ora ana mulia iku maujud fihi ing dalem zul, fihi ing dalem zullin, fihi ing dalem zullin. Nah, ilmu itu adalah sesuatu yang mulia. Ilmu itu adalah sesuatu yang terhormat, yang mulia, yang tinggi. Tetapi untuk mendapatkan ilmu justru kita itu harus hina dulu. Untuk mendapatkan ilmu kita itu harus merendah. Jadi ilmu itu posisinya tinggi. Nah, untuk mendapatkannya justru kita itu harus dari bawah, harus merendah. Jadi nggak bisa orang yang sombong itu mencari ilmu, nggak bisa. Jadi ilmu itu bisa diperoleh dengan cara orangnya itu merendah, orangnya itu terhina dulu. Ya, tadi itu ya, makanya di awal tadi wala budda li talabil ilmi min tahammulil masyaqqati wal mudhallati. Jadi untuk mendapatkan ilmu yang mulia, mendapatkan ilmu yang sifatnya tinggi itu harus mau merendah, harus mau wirai, ya, harus mau terhina. Jadi orang yang tidak mau terhina, orang yang tidak mau susah, orang yang tidak mau kemudian berngoyo-ngoyo itu tidak mungkin mendapatkan kemuliaan ilmu. Jadi ilmu itu adalah sesuatu yang tinggi, tapi harus didapatkan dengan cara orang yang mendapatkannya itu merendah, harus tahu tawadhu, ya, tawadhu merendah. Qala qail, qala ngendika sum al qailu wong kang ngendika, aralaka nafsan tastagi antu izzaha falasta tanalul izza hatta tuzillaha. Aro ningali sapa ingsun, aro ningali sapa ingsun nafsan ing awak-awakan, tastahi kang kepengin sapa sira,
tastahi kang kepengin sapa sira kepengin antu izza ing yen to mulia akan sapa sira ing yen to mulia akan sapa sira ha ing nafsan falasta mongko ora kaduwe sira falasta mongko ora ana utawi sira iku tanalu merkoleh sapa sira merkoleh al-izza ing kemuliaan hatta tuzillaha sehingga menghinakan sapa sira ing nafsan hatta tuzillaha sehingga ngasoraken merendahkan sapa sira ing nafsan. Jadi orang yang kemudian ingin mulia, orang kepingin menjadi terhormat, orang kepingin menjadi orang hebat, itu tidak bisa mencari ilmu dengan cara sombong. Jadi kalau ingin menjadi orang yang hebat, itu harus mendapatkan ilmu yang mulia. Nah, untuk mendapatkan ilmu yang sifatnya mulia, maka harus mau merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan ilmu. Kita itu jangan sampai sombong di hadapan ilmu. Jadi ilmu itu seperti halnya air itu ya, air. Nah, air itu mau turun kepada tempat yang lebih rendah. Air kira-kira banjir itu turun ke tempat yang lebih tinggi atau yang lebih rendah? Rendah. Lah, datangnya banjir itu dari atas atau dari bawah? Dari atas. Sama, ilmu itu juga dari atas, mulia. Lah, ilmu mau turun kepada orang-orang yang mau merendah. Banjir mau turun kalau tempatnya lebih rendah. Seperti itu ya. Jadi ilmu itu kasaili dia seperti halnya banjir ya. Jadi kalau kemudian kita tidak mau merendah untuk mencari ilmu, kalau kita itu sombong dengan ilmu, ilmu itu tidak mau masuk kepada diri seseorang yang sombong. Yang tambah ngaji lah, wis pinter. Ngaji taklim ya, ngaji taklim ya gampang. Semakin kamu menggampangkan ilmu, semakin ilmu tidak mau masuk ke dalam diri seseorang itu. Jadi diri orang ketika kepingin mendapatkan ilmu itu harus mau merendah serendah-rendahnya. Itu ilmu itu. Jadi, ilmu itu sesuatu yang mulia, yang tinggi, tapi didapatkan dengan cara yang rendah. Jadi dibalik-balik itu ilmu itu seperti itu. Barang yang paling pelit di dunia ini adalah ilmu itu. Kalau mencari ilmu kan caper tadi, yang caper itu kan sesuatu yang jelek. Tapi kalau caper yang ngomongin ilmu, itu malah diwajibkan. Coba masjid itu masjid. Kira-kira sesuatu yang mulia atau yang hina? Mulia. Maka adab kita masuk ke masjid harus menggunakan pakaian yang bagus, harus menutup aurat. Masuk masjid harus membaca doa. Jadi tempat yang mulia ya harus kita muliakan. Ya. Ketemu orang gede ya harus dimuliakan dan sebagainya. Beda dengan ilmu. Ilmu sesuatu yang mulia, tapi untuk melayaninya kita harus mau hina. Jadi beda, kalau yang lainnya mulia ya dilawan dengan mulia, ini enggak. Ilmu itu mulia, tapi kalau untuk mendapatkannya harus merasa hina dulu ya. Harus hina dulu. Jadi jangan pernah sombong terhadap ilmu. Jangan pernah kemudian merasa kata gampang, nyata harus pernah ngaji kae. Maning-maning rukun wudu, maning-maning rukun sholat, maning-maning ini, maning-maning jangan. Maning-maning kalam, maning-maning i'rab, maning-maning jangan. Jadi jangan kemudian pernah merendahkan ilmu. Ilmu semakin kamu rendahkan, semakin ilmu itu tidak mau masuk ke dalam diri kalian. Gak mau itu. Ilmu itu gak mau masuk kepada orang-orang yang sombong. Jadi ilmu itu membuat orang itu mulia. Ya. Jadi orang bisa mulia karena ilmu. Nah, untuk mendapatkan ilmunya, orang itu harus mau hina dulu. Seperti itu. Angel bawa ilmu itu ya. Jadi barang sing paling angel ya ilmu. Fasul ilmu apa aja itu ya? Ilmu apapun itu, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu matematika, semua ilmu itu. Jadi kalau ingin mendapatkan ilmu ya harus mau merendah dulu, jangan sombong. Ada guru sejarah masuk, mani-mani sejarah PPUPKI, mani-mani sejarah PPKI, semakin kalian membentuk sejarah itu.
Wah, mani-mani Al-Jabbar, mani-mani Pitagoras, mani-mani Porokapit. Wah, semakin itu ya nggak mau ilmu itu masuk dalam otak kalian, nggak mau masuk ke dalam hati kalian. Ada guru masuk, guru gue ngeneki, wah, semakin itu ya ilmu itu menolak pada orang-orang yang tidak mau caper. Harus caper itu ya. Siapapun itu ya, siapapun gurunya itu harus mau itu caper kalian kepada ilmu. Harus mau melayani, mengabdi kepada ilmu itu ya. Di awal kita taklim itu ya, jadi orang itu santri itu ilmunya tidak akan futuh, tidak akan bermanfaat kecuali illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi gitu ya. Terus mau takzim, harus mau tunduk gitu ya. Jadi lihat ilmu itu seperti hanya lihat orang yang gede, orang yang terkenal, tunduk gitu ya, tunduk manut, makhluk pada ilmu gitu ya. Jangan sampai degek ngarepe ilmu. Bahaya sekali itu ya, bahaya. Faslun. Tawiki kono fasal suwiji barate fasal fil waro ing dalem mertelaaken wirai. Wirai itu ya menjaga sesuatu yang baik. Jadi meninggalkan perkara yang haram, meninggalkan perkara yang subhat, itu namanya wirai gitu ya. Fil waro ing dalem mertelaaken wirai fi halatit ta'allumi ing dalam tingkah belajar. Fi halatit ta'allumi ing dalam tingkah belajar. Rawa ngrayataken sapa ba'duhum sebagian ulama. Rawa ngrayataken sapa ba'duhum sebagian ulama hadisan ing hadis. Fi hadzal babi ing dalam iki bab. Fi hadzal babi ing dalam iki bab. Jadi setiap kemudian membahas tentang warok fi halatit ta'allumi, wirai dalam belajar, pasti ulama itu banyak kemudian mengutip hadis ini gitu ya. Apa itu? An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu satamene kanjeng Nabi iku qala dawuh sapa kanjeng Nabi, dawe man utawi wong lam yatawarrah ora wirai sapa man fit ta'allumihi ing dalam belajare man, fit ta'allumihi ing dalam belajare man, ibtala mongko memberi cobaan, ibtala mongko aweh cobaan hu ing man sapa Allahu Gusti Allah ta'ala hale maha luhur sapa Gusti Allah, memberi cobaan bi ahadi salasati asya'a kelawan salah sijine telu pira-pira suwiji. Bi ahadi salasati asya'a kelawan salah sijine telu pira-pira suwiji. Dirupane salasah imma ayyumitahu, anapun utawi yento mateni, anapun utawi yento mateni hu ingman fi syababihi ing dalem waktu nomeman, fi syababihi ing dalem waktu nomeman, au yuki'ahu utawa nibaaken sapa Gusti Allah, au yuki'a utawa nibaaken sapa Gusti Allah hu ingman firrosatiki ing dalem pira-pira firrosatiki ing dalem pira-pira golongan kang bodoh firasatiki dalam pira-pira golongan kang bodoh, au yabtaliya utawa memberi cobaan atau nyoba sapa Gusti Allah hu ingman bihidmatis sultani kelawan ngladeni raja, kelawan dadi pelayane raja. Nah, ini kata Rasulullah, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa
orang yang tidak mau wirai, orang yang tidak mau andap asor ketika belajar, maka Allah itu akan memberikan cobaan. Jadi Allah akan mencoba 3 cobaan ini. Jadi mencoba salah satu daripada 3 cobaan ini. Jadi orang yang sombong ketika mencari ilmu, yang tidak mau wirai dalam mencari ilmu, maka akan tertimpa daripada 3 perkara ini. Salah satu daripada 3 perkara ini. Yang pertama, orang yang sombong ketika mencari ilmu maka akan dimatikan ketika muda, mati nom. Sombong oleh ilmu mati baik, insyaallah. Mati nom. Mati, bisa mati jasadnya, bisa mati rohnya, bisa mati hatinya, itu hatinya. Jadi orang yang sombong hatinya bisa mati. Kalau hati sudah mati, maka menerima kebenaran itu sulit, sangat susah. Jadi makanya kita itu ya, punya hati harus dihidupkan itu ya. Jadi harus punya hati yang hidup, jangan sampai hati itu mati. Nah, kalau hati itu mati, maka tidak lagi itu kita itu mencari kebenaran. Ada sebuah hadis mengatakan, ketika kita dalam kondisi kebingungan, maka tanyalah kepada hati. Kenapa? Karena di dalam hati yang terdalam itu terdapat hati nurani. Nah, hati nurani itulah yang akan menunjukkan kepada kita tentang kebenaran. Misalnya kalian ingin melakukan maksiat, pasti dalam hati ini aja. Ada suara kecil yang bilang jangan. Itu namanya hati nurani. Ada yang mengatakan nurani itu asal kata dari nur dan aini, nur aini. Jadi hati itu, hati yang paling bersih itu hati bercahaya. Jadi melihat sesuatu itu dengan cahaya. Namanya hati nurani, katanya seperti itu. Nah, maka hati yang seperti itu yang kita tanya kepada hati, hati yang hidup. Hati yang hidup. Jadi kalau hatinya hidup, maka hati nuraninya akan jalan, akan terang, akan tajam. Ketika ingin melakukan kesalahan, ketika ingin melakukan sesuatu, hatinya berkata jangan. Ini adalah sesuatu yang tidak baik. Itu. Jadi hati nurani itu bisa berjalan ketika hati kita hidup. Tapi kalau hatinya sudah mati, maka hati nurani juga ikut mati. Nah, makanya kita itu sering berdoa itu, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kita itu minta kepada Gusti Allah agar hati kita itu tetap hidup gitu ya, tetap kemudian berpegang teguh kepada agama. Jadi biar hatinya jangan sampai mati. Makanya banyak sekali itu ya lagu-lagu tentang hati itu. Tombo hati iku 5 perkarane. Ya. Jadi hati itu kalau kemudian sudah rusak, maka harus diobati dengan cara membaca Quran, membaca terjemahnya, sholat malam, berkumpul dengan orang-orang soleh, berpuasa, itu ya, berzikir sampai malam hari dan lain sebagainya. Nah itu ya. Jadi kalau orang kemudian sombong ketika mencari ilmu, maka Allah akan mematikan jasadnya bisa, mematikan rohnya bisa. Yang paling menakutkan adalah mematikan hatinya. Jadi kalau hati sudah mati, sudah tidak lagi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tuh. Yang kedua. Kalau orang yang sombong, orang yang tidak mau wirai, tidak mau andap asal mencari ilmu, maka Allah akan tempatkan orang itu kepada tempat yang isinya orang-orang bodoh. Allah akan tempatkan orang itu di desa yang semuanya itu orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Itu kalau sombong, kamu sombong tidak mau mencari ilmu, lempar sama Gusti Allah ke tempatnya orang-orang yang bodoh. Artinya apa? Allah akan mempertemukan orang itu dengan teman-teman yang bodoh. Allah akan mempertemukan orang yang sombong itu dengan teman-teman yang toksik, dengan teman-teman yang tidak mau belajar. Jadi orang-orang yang bodoh sama Allah kumpulkan jadi satu. Kenapa? Karena dia tidak mau andap asal terhadap ilmu. Karena dia tidak mau wirai terhadap ilmu. Ini yang mengatakan kanjeng Nabi. Kalau kanjeng Nabi yang mengatakan pasti benar, dia pasti benar. Coba kamu lihatlah, kamu bisa melihat bagaimana kemudian setiap biasanya kan dalam pertemanan itu ada circle itu ya, ada kelompok. Coba sih
mesti kelompoknya orang-orang yang katakanlah pintar ya dengan orang-orang yang pintar, orang-orang yang bodoh ya dengan orang-orang yang bodoh. Nah itu dari Gusti Allah. Jadi kelompoknya orang-orang bodoh itu adalah orang-orang yang sombong terhadap ilmu, orang-orang yang tidak mau tunduk kepada ilmu, orang-orang yang tidak mau takzim, orang-orang yang tidak mau hormat kepada ilmu sama Allah, digolongkan sekalian, jadikan satu. Jadi ada golongan orang-orang bodoh. Banyak sekali sekarang itu, banyak sekali. Kalaupun tidak digolongkan dengan orang-orang bodoh, sekarang itu zamannya zaman media sosial. Sama Gusti Allah disatukan kepada satu aplikasi, isinya wong-wong bodoh. Ada aplikasi itu ya, ketika memposting sesuatu komennya sangat indah sekali dibaca itu ya. Nah itu sama Allah digolongkan seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak mau belajar. Coba punten itu ya. Coba orang-orang yang di TikTok, anak-anak SD, anak-anak SMP sekarang joget-joget seperti itu. Kira-kira itu apa jogetan wong pinter apa wong bodoh itu? Iya kan? Komentarnya lebih bodoh lagi. Ya dikumpulkan jadi satu seperti itu. Jangan sampai itu ya kalian itu, ya Allah, jangan sampai sombong kepada ilmu. Kita harus selalu berdoa kepada Gusti Allah agar mendapatkan teman yang baik, agar dihidupkan di tempat yang baik pula, agar dihidupkan di tempat yang isinya ilmu itu. Maka akan adem. Lagi nih kita ditempatkan di tempat orang-orang yang isinya berilmu, ditempatkan di orang-orang yang isinya orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, kita masih terseok-seok itu, kita masih terhina, kita masih kesusahan, apalagi kita ditempatkan di tempat orang-orang yang bodoh. Bagaimana rasa hati itu tersiksa. Dan ketika hati tersiksa terus, maka hati akan menjadi mati. Ketika hati mati, maka sudah tidak lagi bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, ini pelajaran untuk kita semua itu ya. Saya juga, kalian juga ya. Saya sebagai manusia biasa tetap jangan sampai sombong gitu ya. Kehadiran ustaz, kehadiran semula ngaji taklim, sombong ketiknya nggak bisa. Kalau saya ada sombong dalam hati, nggak masuk ini semua pelajaran itu. Maka jangan sampai kita itu menjadi orang yang sombong. Allah itu benci sekali kepada orang-orang yang sombong. Dikon ngaji itu baik, kon sekolah turu baik, sombong sekali dia itu. Wis males sombong bisa, wis males sombong goblok bisa, wis goblok ngangeli bisa. Wah, pirang-pirang. Pokoknya nyambung itu. Orang jahil itu semuanya nyambung itu ya. Semua kehinaan ada di dalam dirinya itu ya. Udah bodoh, miskin bisa. Itu kan tuh orang Indonesia seperti itu aja. Aduh, kita nggak apa-apa kita itu miskin tuh ya. Yang penting hatinya, pikirannya jangan sampai miskin. Harus ada isinya itu, harus ada ilmunya. Miskin goblok, double kill itu ya. Jadi Masya Allah sekali itu ya. Jangan ya. Harus pintar itu ya. Lahir apa tadi? Au yabtaliyahu bi khidmati sultani. Nah, orang yang sombong, orang yang kemudian tidak mau wirai, orang yang tidak mau menghormati kepada ilmu akan dicoba oleh Gusti Allah dengan melayani raja, menjadi budaknya raja, menjadi pelayannya raja, menjilat kepada raja, menjilat kepada pemerintahan. Nah itu menjilat kepada atasan, kepada orang, itu sesuatu yang sangat hina, sesuatu yang sangat merepotkan. Itu kemarin itu apa? Mana itu? Waduktu mararatal asya'i turran wa ma syai'un amarru minas su'ali. Orang itu terhina ketika harus terpaksa meminta-minta. Lah, kalau orang yang menjilat kepada pemerintah itu orang yang minta validasi, minta diakui, minta disegala-galakan itu ya. Jadi Allah akan mencoba ditaruhkan di tempat pemerintahan. Di tempat itu harus menjilat agar mendapatkan gaji yang tinggi. Harus menjilat dulu agar kemudian gajinya bisa cair. Itu dicoba seperti itu. Mau dikongkoni di pemerintah, dikongkoni di raja, mau jadi budaknya raja. Itu kenapa? Karena dia sombong, dia tidak mau mencari ilmu. Lah, coba kamu punten ya, para pembantu itu, para budak-budak itu kira-kira orang pintar apa orang goblok itu? Kira-kira orang pintar apa orang bodoh? Ya rata-rata orang
Orang bodoh. Kalau orang pintar ya orang gelem jadi budak, orang gelem jadi pembantunya raja. Seperti itu. Aduh ya Allah, jangan pernah sombong itu terhadap ilmu itu. Ya ini hadis itu ya sesuatu yang kemudian Nabi katakan. Kalau Nabi yang sudah dawuh itu langsung daripada Gusti Allah itu ya. Ya harus semangat itu ya dalam mencari ilmu itu ya. Jadi aja ya malasnya jangan lama-lama itu ya, malasnya cuma sehari 2 hari aja itu ya. Kemudian semangatnya sing akeh itu ya, aja kualik akeh malase semangatnya secuil. Aduh ya Allah. Ini yang PKL udah berangkat? Udah. Putra sih Sandi juga udah berangkat Sandi. Belum. Jam berapa lagi? Wa mahmakana wallahu